Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wabarakatuh. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk masih memperbaiki diri, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita telah melewati bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah telah ampunkan semua dosa-dosa kita sehingga kita telah bebas dari dosa-dosa terhadap Allah ya. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini sebagaimana yang setelah saya umumkan bahwa kita pekan pertama sekarang dengan Pak Saiful Akib dan pekan berikutnya dengan ustadz-ustadz yang lain. Dan beliau ini spesialisasinya adalah syariah dan pagi hari ini dengan eh, judul atau tema kita adalah fikih adab ikhtilaf ya. Kita dengar apa itu dari beliau nanti apa itu fikih adab ikhtilaf. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan iman kita pagi hari Bismillahirrahmanirrahim. ini diberkahi Allah dan didoakan oleh para malaikat. Tafadhol Ustaz, silakan. Amin ya Rabbal alamin. Ini Saya kok jadikan pas ini. jadikan kohos. Jadikan kohos. Ya Mau ya betul-betul tadi saya terlepas keluar nih, Masya Allah. Ini kayaknya ada sesuatu nih, Ustadz. Ah, ini dia. Ya udah Ustadz. masih belum bisa. Belum bisa masih. Belum. Kalau nggak kohos dipindahin hostnya ke saya nanti. Udah saya Oh ya udah. udah kan ya. Wa'udzubillahi min syururi anfusillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah taklim Husnul Khotimah Istimah Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam suasana yang cerah ini kita bisa kembali duduk bersama-sama di depan media kita masing-masing untuk kita saling bermusafahah, kita saling bertaamul antara kita semuanya, kita menekan kualitas ibadah Allah dengan taklim virtual pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, teladan yang mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, dan ini masih insya Allah tidak terlambat kalau saya ucapkan minal adin al faizin kul amin wa antum bi khairin amin ya rabbal alamin. Dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita adalah kembali pada fitrah kita semula,
Amin. Wa taqabbal ya karim. Kullu amin wa masalah kefikihan. Kita akan bahas masalah fikih adab ikhtilaf. Tetapi akal setiap kita pasti akan berbeda-beda. Dan itu pula yang melatar belakangi kenapa para ulama, para salafus soleh, mereka berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum, terutama yang menjadi sandaran dasar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sadar bahwasanya agama Islam dasarnya jelas, sumbernya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah SWT zat yang maha gaib, otomatis segala bentuk syariat dan ajarannya itu bersifat gaib pula. Karenanya Allah SWT menciptakan manusia ini dan disertakan pula ada utusan-utusannya untuk menyampaikan risalah kegaiban itu kepada manusia yang nyata ini. Sehingga kalau kita melihat struktur di dalam kita memahami sistem penyembahan kita Allah SWT, kata ar-rasul, maka itu kita agama Islam secara sempurna, maka berarti kita mau tidak mau harus mengikuti atiullah wa atiur rasul. Nah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Nah, yang ketiga, taat pada ulil amri, syaratnya minkum. Itu mereka-mereka yang senantiasa bagian dari kita, ada yang beriman sama dengan kita. Maka kata Allah apa? Fa'in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian terjadi perselisihan dalam hal-hal seperti ini, farudduhu ilallahi war rasul. Maka mengembalikannya hanya kepada dua jalur saja. Pertama kepada Allah, maksudnya kitabnya, yaitu Al-Quran. Yang kedua kepada Rasulnya, itu hadis-hadisnya. Maka dalam hal ini para salafus saleh memahami bahwa ayat ini menggambarkan ketika terjadi khilafiyah di antara umat manusia ini, maka sumber kembalinya itu cuma dua. Kalau tidak Al-Quran, ya As-Sunnah. Nah, maka dari itu kita katakan hukum Islam berkembang sebagaimana berkembangnya kehidupan umat manusia itu. Nah, kita belajar memahami fikih adab ikhtilaf ini dalam syariat agama Islam dalam rangka kita memahami kesempurnaan Islam itu sendiri. Di mana Islam sempurna karena dia sejalan dengan fitrah manusia. Maka sungguh sangat naif kalau ada manusia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Padahal dia sebagai ciptaan Allah yang bersifat fitrah. Ketika tidak ada atau ada seorang yang tidak mengenal agama Islam, itu bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mau menjalankan syariat tersebut. Karena Allah sudah katakan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa ini di atas kemampuannya. Nah, tinggal kita katakan bagaimana memahami hal seperti itu semuanya, maka muncullah kata-kata ikhtilaf di antara para ulama, di antara para salafus soleh dalam menerjemahkan kesempurnaan agama Islam ini. Ini maksud dengan kata-kata fikih adab ikhtilaf, yang ada etikanya, aturannya, bagaimana kita boleh berbeda pendapat, dan bagaimana pula kita tidak boleh berbeda pendapat dalam syariat agama Islam ini. Dasarnya adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menjadikan kita sebagai satu umat yang utuh. Jadi satu umatnya kelompok yang utuh. Tapi kata Allah apa? Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Namun demikian
kenapa Allah jadikan kita sebagai umat yang satu ini, yang utuh ini? Tujuannya liyabluwakum. Allah akan menguji kita, menguji kadar keilmuan kita, menguji kadar keimanan kita, bahwa segala bentuk perbedaan-perbedaan dalam agama Islam ini ujian bagi kita. Maka tujuannya apa kita diuji ini? Agar kita betul-betul sadar bahwa memahami ajaran agama Islam itu tidak cukup hanya bersifat taklid a'ma, artinya sekedar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Nah, ini kita coba bicarakan saat ini adalah awal kita dalam agama Islam, apalagi sebagai bekal ya untuk kita memenuhi koper-koper menuju akhirat nanti. Ketika beribadah kok sadar inilah dasar perbedaan yang muncul, sehingga tidak saling menyalahkan dan tidak saling menghinakan, tapi saling memahami. Sehingga kan ada kata-kata nata'awan ala ma ittafaqna wa natafaham ala ma ikhtala. Kita saling padu memadukan atau saling menolong satu dengan lainnya pada hal-hal yang kita sepakati, dan saling memahami, menghargai pada hal-hal yang kita berbeda di dalamnya itu. Nah, itulah tujuan syariat agama Islam ini, sehingga kita jangan sampai gara-gara berbeda pandangan, berbeda dalil, kita saling menyalahkan, mengkafirkan satu yang lainnya. Ini jelas kata Allah. Maka perintah tadi, kenapa Allah sengaja ciptakan kita menjadi satu umat yang utuh saja? Tujuannya kan fastabiqul khairat, agar kita mampu berlomba-lomba untuk kebaikan. Kita mendengar bagian Rasulullah ketika bercerita bahwasanya di antara Bani Israel itu ada satu kaum yang mereka itu lebih tahun, 83 tahun tidak berhenti ibadah. Tidak, Muhammad ini tidak bisa mengerjakan seperti itu. Karena kadang-kadang kalau 83 tahun umur kita sudah sulit untuk maksimalkan hal itu. Apalagi kadang-kadang kan masa-masa balik itu kan di atas 15 tahun. Kalau kita punya umur 9 tahun saja cuma 75 kita beribadah. Nah, ini ada Bani Israel yang sampai 23 tahun itu mereka ibadah gak pernah berhenti. Maka Allah berikan keistimewaan pada kita umat Muhammad dengan didatangannya satu malam yang kalau kita beribadah maksimal malam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ini contoh-contoh kasus gitu. Jadi istimewa sekali umat Islam ini. Makanya kata Allah apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Ayat yang kedua surat Hud ayat 11 dikatakan walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu menghendaki ya Muhammad, la ja'alan nasa ummatan wahidah. Allah akan menjadikan kalian sebagai umat yang satu yang utuh. Tapi apa yang terjadi? Wala yazaluna mukhtalifin. Walaupun demikian, pasti kalian masih akan berbeda pendapat itu. Jadi intinya perbedaan pendapat itulah merupakan anugerah. Artinya satu keniscayaan yang tidak mungkin kita lari darinya. Nggak mungkin bisa menghindar darinya. Maka kaidahnya makan begitu. Nata'awan alama ittafaqna wa natafaham alama ikhtalafna. Kita saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam hal kita sepakati. Ya sekarang kita sepakat pengajian melalui aplikasi Zoom. Kita sepakat, maka tolong-menolong, saling support. Yang masuk diingetin, yang udah masuk dimaksimalkan. Ini saling tolong-menolong gitu ya. Sementara kita harus saling memahami kalau ada perbedaan pendapat. Mungkin ada yang ngajinya kalau kameranya dinyalain, itu mungkin sinyalnya kurang bagus, ya nggak apa-apa, di-off-kan dulu gitu. Kemudian macam-macam bentuknya. Kenapa? Itu hak tabiat manusia. Kata Allah di sini wala yazaluna mukhtalifin. Walaupun demikian, pasti akan berbeda pendapat juga. Oleh karena itu acuannya sebagai tuntunan bagi kita kalau ada perbedaan begitu, kita cari mana yang lebih baik menurut kita dan lebih yakin dijalankan sebagai syariat agama Allah dan dasar syariahnya. Di antaranya pernyataan Ali radhiyallahu an mengatakan an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW da ma yaribuka
ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, kerjakan sesuatu yang tidak meragukanmu. Berarti mau tidak mau kita dituntut untuk paham secara baik, secara benar dalil-dalil yang menjadi landasan dasar kita beribadah kepada Allah. Ini kita katakan pentingnya memahami ikhtilaf ini. Tujuannya apa? Jangan sampai kita hanya terbuai dengan masalah khilafiyah terus. Sehingga nggak ada yang kita sepakati, nggak ada yang kita saling topang dan menopang. Padahal kita katakan banyak hal-hal yang disepakati, yang sudah jelas. Tapi kenapa kita lalu membicarakan masalah khilafiyah terus? Sehingga jadi permainan bagi umat lain. Umat Islam ketika berbeda pendapat nih dijadikan sebagai objek mereka menghancurkan umat Islam itu sendiri. Inilah jamaah rahimakumullah. Makanya kemarin ketika ada halal bihalal dari IKADI, pengurus IKADI, dan mengundang beberapa ormas-ormas agama yang lainnya, maka di sana bahwasanya memang sekarang dunia ini sedang terbagi dua. Jadi dengan kasus serangan Israel yang tidak pernah berhenti dan Amerika serta sekutunya itu membuat dunia ini jadi jelas antara hak dan batil. Makanya kita katakan umat Islam di dunia ini dia berjuang dengan apapun, tapi dia bisa menggerakkan dunia. Tapi dengan kasus perjuangan sudah kita di Palestina, maka banyak umat-umat yang tidak muslim pun mereka mendukung hal itu. Sehingga perbedaan pendapat tersebut tidak hanya di Indonesia. Di negara barat pun sudah mulai banyak orang yang terang-terangan berbeda dengan kehidupan pemerintahannya dan mereka mendukung orang-orang Palestina untuk merdeka dan seterusnya. Bahkan di Jerman kalau kemarin itu ada informasi dia rela untuk membunuh dirinya atau membakar dirinya karena apa? Demi kemerdekaan Palestina. Nah, demikian rupa. Sementara kita yang mayoritas umat Islam di sini masih terjadi perbedaan pendapat lagi. Bahkan naudzubillah masih ada umat Islam di kita ini yang dia terang-terangan mendukung serangan Israel terhadap Palestina. Itu kenapa? Itulah dunia sekarang. Makanya perbedaan pendapat ini prinsipnya apa? Da mayaribuka ila malaibuka. Cari dasar-dasar yang jelas-jelas untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kita memahami syariat agama Allah ini. Dalam sebuah asar dikatakan ikhtilafu a'immati ummati Muhammadin rahmah. Perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama-ulama umat Muhammad menjadi rahmah. Kenapa rahmah? Jangan memunculkan permusuhan. Tapi jadikan sebagai pengayaan khazanah keilmuan kita. Jadikan sebagai khazanah untuk persatuan umat ini. Karena orang bisa bersatu itu kalau sudah saling paham perbedaannya. Contoh dalam rumah tangga, kenapa suami istri bersatu padu? Karena masing-masing tahu perbedaan hobinya masing-masing. Nah, itu kenapa? Karena nggak mungkin persatuan dibentuk sementara pembentukannya tanpa memiliki pemahaman perbedaan itu. Jadi ketika perbedaan terjadi umat-umat ini, itu artinya satu hikmah bagi kita. Agar apa? Agar kita mampu menyatukan diri kita dalam syariat agama Allah. Inilah dasar syariahnya tentang memahami di antara umat Muhammad dalam syariat agama Allah SWT ini. Kenapa mereka terjadi ikhtilaf? Ada beberapa sebabnya. Pertama, bicara masalah dalil. Di mana kita akan bahwasanya perbedaan pendapat dalam syariat agama Islam ini tidak luput dari memahami dalil. Ada dalil yang bersifat nakli atau verbal, ada dalil yang bersifat akli yang merupakan ijtihadi. Nah, yang bersifat nakli ini artinya ini mutlak dari firman Allah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti tentang keumuman ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ayat Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ungkapannya ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat muqayyad. Ada yang bersifat mujmal, bersifat diterangkan atau mufassar. Ada yang bersifat mutlak, bersifat muqayyad. Itu artinya apa? Bahwa keumuman ayat ini dan ada hadis ini jangan ditafsirkan, dimaknai dengan satu bentuk saja.
Oleh karenanya cara kita untuk memahami keumuman ayat tersebut, maka mau tidak mau kita harus pahami seluruh karakter ayat tersebut, bentuk-bentuk ayat itu. Contoh umpamanya banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang kadang-kadang diterangkan lagi ayat yang lainnya. Seperti ketika dalam beberapa surat menjelaskan tentang perbedaan bagaimana cara kita menyikapi hubungan kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Termasuk ketika kita punya orang tua sudah meninggal dunia. Apakah doa-doa kita masih bermanfaat untuk orang tua itu? Dan sedekahkan untuk mereka semua? Karena Al-Quran mengatakan ayat dan surat Qaf dikatakan begini. Dan surat An-Najm. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di akhirat nanti kecuali dari hasil usahanya di dunia ini. Nah, seolah-olah ayat ini ditafsirkan kalau orang meninggal dunia nggak ada lagi bermanfaat bagi dia. Padahal ayat lain mengatakan dalam surat At-Tahrim katakan. Bagaimana dalam surat Al-Hasr Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Sementara orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, kalau berdoa hendaknya ingat juga pada generasi sebelumnya yang sudah meninggal dunia, yang mendahului dia. Nah, kita kan di sini ada ada ketentuan di mana orang yang meninggal dunia masih dapat bagian kebaikan oleh masih hidup. Nah, contoh-contoh ayat seperti itu. Makanya kita tidak bisa menafsirkan satu ayat hanya dengan mengambil satu ayat saja. Coba kita sinergikan, kita satukan. Nah, itu banyak contoh ayat yang bersifat umum, bersifat mutlak, bersifat global, dan seterusnya. Dalam konteks dari hanya hadis, sifatnya ada perbedaan jalur periwayatan. Makanya berapa banyak hadis Nabi itu yang sampai kepada Imam Syafi'i, tapi enggak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Ada hadis sampai kepada Imam Malik, enggak sampai kepada Imam Syafi'i. Padahal ada hadisnya, cuma para ulama itu tidak dapatkan dalil tersebut, riwayat tersebut. Nah, begitu perbedaan di jalur riwayat, maka akhirnya menjadi perbedaan dalam menafsirkan keumuman ayat atau hadis tersebut. Ini penyebab bersifat dalil naklinya. Yang ketiga, kena ungkapan bahasa Arab yang bersifat global tadi. Dalam ungkapan bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya di dunia. Sehingga kadang-kadang ada beberapa bentuk ungkapan itu maknanya satu. Tapi ada satu ungkapan maknanya 1000. Sebagai contoh, di dalam bahasa Arab kita memahami kata al-ainu. Mungkin yang selama kita pahami kata al-ainu cuma maknanya adalah mata. Padahal kalau kita buka kamus bahasa Arab, terutama kamus Munjid yang populer di Indonesia ini, kita akan lihat sana minimal ada 22 makna kata al-ainu. Bayangkan, satu kata saja, satu ungkapan makna yang begitu beragam. Dan sebaliknya, banyak ungkapan berbeda maknanya sama. Seperti kata tahubun, wudun, mulimun. Ini hakikatnya sama, mana itu mencintai, senang. Tapi diungkapkan dengan kata tahubun, wudun, mulimun, dan seterusnya. Rabbun, itu maknanya secara umum sama, itu mencintai. Tapi ketika dipasangkan dalam ungkapan-ungkapan kalimat yang sempurna, akan ada penambahan kalimat lainnya. Ini contoh bahasa Arab. Makanya kita kan bahasa Arab, bahasa yang bersifat global. Tidak bisa kita mengukur mana bahasa Arab hanya dengan satu cara saja. Itu makanya kadang salah satu keistimewaan bahasa Arab ini, dia bisa menggambarkan kehidupan atau makna yang lain dalam satu ungkapan saja. Makanya Ibnu Taimiyah mengharamkan orang untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa apapun. Karena bahasa Al-Quran merupakan bahasa Arab, tidak bisa diterjemahkan, diwakili pada bahasa yang lainnya. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika memahami ungkapan bahasa yang begitu global, makanya harus pahami rahasia bahasa Arab. Kapan diri maknai seperti ini, seterusnya. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, kadang-kadang kata-kata wali. Siapa wali itu sebenarnya?
Karena dikatakan la yatakhidu aulia, janganlah kalian mengambil satu wali ini. Aulia apa? Bisa teman dekat, bisa juga sebagai pemimpin. Nah, itu artinya apa? Keumuman bahasa Arab itu bisa mengandung makna yang sangat beragam. Yang berikutnya, secara dalil nakli, adanya keragaman ayat dan sunnah Rasul. Tadi di awal saya singgung, kadang-kadang dalam satu Al-Quran itu ayatnya sangat beragam. Padahal ingin menerangkan satu masalah saja. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, kadang-kadang banyak kisah Bani Israel. Itu dikisahkan bukan hanya pada satu surat, tapi banyak surat mengisahkan kasus Bani Israel. Padahal nanti tujuannya tidak hal itu. Di banyak keterangan-keterangan yang sifatnya menerangkan kehidupan Bani Israel tersebut. Itu kan sunnah-sunnah Rasul. Makanya kadang-kadang Rasul ketika bersabda sesuatu, tidak hanya pada satu tempat, banyak ragamnya. Nah, contoh-contohnya seperti ini kita katakan, makanya kita tidak bisa untuk memponis kalau dapat satu hadis, satu ayat, kita ponis, kita jadi itulah sebagai acuan syariat. Bukan itu saja, tapi keragaman itu yang harus jadi bagian bagi memahami prinsip ikhtilaf dalam Islam ini. Itu dalil yang bersifat nakli. Sementara dalil yang bersifat akli, yaitu yang berupa ijtihadi, ada kemampuan ulama mengambil kesimpulan hukum sebagai dalil. Pertama, adanya perbedaan latar belakang kehidupan ulama. Contoh yang ringan saja, kalau kita bandingkan antara 4 ulama mazhab dalam mazhab fikih, kita mengenal di sana ada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang merupakan saudagar. Kalau bahasa sekarang tajir melintir. Beliau kaya raya. Sehingga dalam ungkapan yang beliau sampaikan dikatakan bahwasanya innallaha yuhibbu ayanzura asara nikmati ala abdihi. Kata beliau, sesungguhnya Allah itu sangat senang melihat pengaruh nikmatnya pada hambanya. Apa maksud hadis ini atau ungkapan ini dari Abu Hanifah? Maksudnya kalau kita beribadah kepada Allah, coba kita gunakan nikmat yang terbaik kita tampilkan di situ. Maksudnya apa? Kalau kita berpakaian, pakaianlah yang terbaik dalam ibadah kepada Allah. Kita punya kendaraan, gunakan yang terbaik untuk beribadah pada Allah. Punya fasilitas yang terbaik kita gunakan untuk menyembah Allah SWT itu. Ini kenapa? Karena latar belakang Imam Abu Hanifah seorang saudagar, seorang tajir. Beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau sebagai ulama yang sangat miskin. Bahkan dikisahkan Ahmad bin Hanbal itu ketika ditinggal mati oleh orang tuanya, hanya tinggalkan sebuah gubuk kecil saja. Sampai dikatakan dalam ungkapan manakibnya, seandainya gubuk tersebut dijual, tidak cukup untuk makan seminggu, bayangkan. Coba berapa harganya gubuk tersebut. Ini artinya apa? Seorang Imam bin Hanbal, walaupun dia begitu miskinnya, tapi tabiatnya apa? Beliau tidak pernah mau menerima sedekah. Kewaroannya itulah yang ditunjukkan dalam menyikapi fenomena kehidupan. Sehingga beliau tidak akan makan sesuatu kecuali hasil kerjanya. Jadi kalau ingin makan, nyari kayu bakar dulu di hutan, dibawa ke kota, dijual, baru bisa makan. Kalau enggak, beliau berpuasa. Padahal kita katakan dua ulama sama-sama ulama fikih. Yang satu Abu Hanifah orang kaya, yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal orang miskin. Nah, latar belakang ini makanya mempengaruhi fatwa-fatwanya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan seorang imam tidak layak jadi imam kalau dia terlilit hutang hidupnya. Nah, karena Imam Ahmad bin Hanbal walaupun miskin nggak pernah berhutang karena dia lebih berpuasa daripada mendapatkan sedekah dari orang lain. Jadi karakter ini menjadi perbedaan pendapat antara ulama dalam menyebut sebuah hukum. Makanya betul di dalam beberapa ketentuan ilmu fikih usul fikih mengatakan bahwasanya seorang ulama berbeda pendapat itu kenapa? Karena pola dasar makannya berbeda. Jadi orang yang sangat prihatin, yang sangat hati-hati pola makannya, pasti kesimpulan hukumnya akan berbeda dengan orang yang makan seenaknya saja. Ya kayak sekarang umpamanya. Nih kita sebagai seorang muslim, ketika ada keputusan kebijakan dari ulama dunia mengatakan kita harus memboikot produk-produk yang berasal pada Israel, apa semua sepakat? Ternyata tidak. Padahal dia orang Islam, bahkan seorang ulama juga.
Kenapa? Karena pola pikirnya nggak sampai ke sana, sebatas yang penting halal, begitu aja. Secara materi, padahal pengaruh-pengaruh itu yang akan berdampak kepada perjuangan, pertolongan kepada saudara kita di Palestina itu. Nah, ini contoh-contoh permasalahannya. Yang kedua, perbedaan kaidah-kaidah usuliyah setelah ayat dan sunnah. Karena itu bahwasanya dalam dunia fikih terutama, bahwa sumber hukum Islam tidak berhenti pada 3 sumber saja, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma. Tapi ada tambahan lagi, ada namanya ijtihad. Metode ijtihad termasuk kias, analogi. Itu tujuannya apa? Agar mengembangkan pemahaman kita bahwasanya dalam hukum Islam itu tidak ada permasalahan hidup umat ini kecuali harus ada payung hukumnya itu. Nah, payung hukumnya sebagai dalil namanya. Nah, tinggal kita kekuatan dalilnya. Makanya dalam dunia ilmu fikih atau usul fikih, kita harus mengenal tentang maratibul yakin. Ada tingkatan-tingkatan keyakinan sebuah dalil. Yang paling 100% namanya al-yakin. Kenapa al-yakin? Karena yakin itu tidak mungkin ada penangkalnya. Orang sudah yakin akan terjadi, pasti terjadi. Nah, makanya apa yakin itu? Adalah persentasenya 100%. Sebagai contoh kasus, maratibul yakin yang pertama ini 100% ketika kita katakan besok pagi pasti matahari terbit dari sebelah timur. Ini sebuah keyakinan. Artinya nggak ada fenomena lain. Kalau ada fenomena lain terjadi, berarti kiamat sudah. Beda dengan yang kedua, itu derajatnya 51-99%. Itu namanya azon. Itu kira-kira. Nah, kira-kira ini persentasenya antara 51 sampai 99%. Contoh, oh ini suasana mendung. Kita nggak bisa katakan pasti akan turun hujan, belum tentu. Namanya kira-kira. Walaupun kadang-kadang lebih banyak itu terjadi. Adapun ketika tengah-tengah 50-50 namanya syak, ragu-ragu. Jadi antara masuk tidak masuk, untuk keluar namanya ragu-ragu. Baina dukhul wal insiraf. Adapun di bawahnya namanya adalah waham. Waham merupakan sesuatu yang sifatnya lebih cenderung tidak yakin. Maka dikenal kata praduga. Dan di bawahnya lagi adalah al-ingkar, itu 0%. Nah, ini kita dalam hal seperti ini, makanya perbedaan kaidah usuliyah ini setelah ayat dan sunnah akan terjadi pada umat ini. Kenapa? Karena ulama dan fuqaha mendapat amanat dari Allah untuk menjelaskan fenomena hukum dan syariat itu. Berikutnya, perbedaan penggunaan kaidah-kaidah ijtihadiyahnya. Contoh, ada ayat atau ada kaidah usuliyah mengatakan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Penarikan sebuah hukum dari dalil itu dilihat dari keumuman dalilnya atau kalimatnya atau ungkapannya, bukan dari sebab nuzulnya. Dan yang lain mengatakan al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafaz. Jadi dua ulama begini udah berbeda. Makanya ketika muncul kaidah berikutnya akan terjadi perbedaan itu. Dan yang berikutnya adanya kebanyakan perkara umat Islam ini. Ketika umat Islam bersatu, berpadu dengan umat yang lainnya. Itu setelah abad ke-6 Hijriah, di mana Islam masuk ke bumi Eropa, di Andalusia, yang awalnya perkara hidup umat di Madinah atau di Arab itu begitu saja, sederhana, maka akan berhadapan dengan perilaku dan kebiasaan orang-orang Eropa itu. Nah, hukum Islam harus jadi payung terhadap perbuatan itu. Maka muncullah ijtihad-ijtihad baru yang dikenal kata pemahaman agama Islam secara kontemporer. Maka muncul kata-kata fikih kontemporer. Itulah kita katakan pasca bersatu padunya, bercampurnya umat Islam dengan umat yang lainnya. Ini terkait dengan perbedaan-perbedaan dalam dalil. Berikutnya, bagaimana etika ikhtilaf ini? Kalau kita akan buka tanya jawab, nanti akan dilanjutkan slide berikutnya. Nah, etika yang pertama, kita harus mengetahui dasar bahasa Arab yang baik. Sehingga kalau orang tidak paham bahasa Arab dengan baik, jangan kita langsung ijtihad secara mutlak. Karena kelemahan di antara umat Islam ini, ketika mereka tidak paham rahasia bahasa Arab, mereka tampil sebagai mujtahid.
tampil sebagai orang yang berfatwa, itu nggak bisa dibenarkan. Maka dia harus mengetahui dasar bahasa Arab yang baik itu. Yang kedua, harus paham tentang kaedah-kaedah usulin fikhiyahnya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang memang sudah tapakuh di dalam agamanya. Makanya kalau kita bisa bedakan hal ini, lihat nanti Bapak Ibu sekalian dalam surat At-Taubah ayat 122, bandingkan dengan Mujadalah ayat 11. Pada At-Taubah 122, Allah perintahkan kepada para fuqaha, artinya orang-orang yang mempelajari hukum fikih Islam secara mendasar, mereka punya kewajiban memfatwakan hukum pada umat. Tapi pada ayat Mujadalah surah Mujadalah ayat 11, Allah hanya mengangkat derajat kemuliaan ulama saja. Sehingga para ulama tidak langsung mendapatkan pesan, mendapatkan perintah untuk berfatwa. Makanya ulama itu bisa mereka pada disiplin tertentu. Umpamanya ada seorang ahli matematika, dia ulama bidang matematika. Bidang kedokteran, dia ulama dalam bidang kedokteran. Ini ulama. Seperti Pak Dokter Kemas, nah ini beliau sebagai ulama dalam dunia kedokteran, gitu ya. Atau yang lainnya, ada yang ahli ekonomi, ulama dalam bidang ekonominya. Tapi dia bukan termasuk fuqaha, karena kalau fuqaha itu dia harus mampu memahami bagaimana dasar-dasar hukum syariat, dan cara pengambilan kesimpulan dari umuman itu. Maka harus paham kaidah usuliyah, kaidah fikih. Kemudian mengetahui tujuan dan maqasid syariah. Kenapa menentukan syariat di muka bumi ini? Tujuannya untuk membimbing manusia. Jadi al-irsyad li jamil insan, memberikan manusia untuk apa? Linaili sa'adah fid darain. Untuk meraih kebahagiaan di dua tempat. Yang pertama di dunia dia tenang beribadah, kan tahu dalil-dalilnya. Yang kedua di akhirat dia tenang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita katakan maqasid syariahnya. Yang berikutnya harus hafal ayat al-ahkam dan hadis ahkam. Sehingga kalau dia berfatwa dan kesimpulan tidak terbenar ayat yang lainnya. Seperti awal saya katakan tadi. Kadang ada orang mengatakan bahwa doa dan kebaikan seorang anak pada orang tua enggak bermanfaat atau orang lain. Kenapa? Karena ketika orang meninggal dunia putus semuanya. Enggak begitu dasarnya. Ada ayat lain yang menjelaskan bahwasanya ada penghubung antara anak dan meninggal dunia ataupun antara saudara yang lainnya yang meninggal dunia itu. Itulah kesamaan iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mengetahui fenomena asbab wurud dari hadis ataupun Al-Qur'an. Tadi saya katakan para ulama berbeda pendapat dalam ambil kaidah ini. Ada yang mengatakan hukum itu diambil dari keumuman lafaznya. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, semua orang beriman tanpa kecuali. Yang membatasi kapan dia dikatakan beriman dan kapan imannya lenyap dari dirinya itu. Nah, begitu kita katakan bagaimana etika memahami ikhtilaf ini. Adapun secara sosial harus berjiwa demokratis. Artinya bagaimana? Jangan memvonis diri sendiri yang paling benar, yang lain salah. Dia harus menerima pendapat orang lain sebatas bisa didiskusikan. Kayak kuliah subuh kemarin saya di Bekasi itu karena momentum dialog subuh. Sehingga kadang-kadang kita punya sesuatu, silakan berbeda pendapat. Yang penting masing-masing boleh mengeluarkan dalil. Makanya kita berjiwa demokrasi, jangan memvonis diri sendiri paling benar. Bisa jadi mungkin kita salah memahami satu pemahaman. Dan juga bisa jadi orang lain lebih tepat memahami hal itu. Karena latar belakang kita berbeda tinjauannya. Inilah kita kan demokratis. Yang kedua, bertujuan mencari kebenaran, bukan mencari permusuhan. Jika ketika berbeda pendapat, bukan kita untuk mencari, saya lah paling benar sendiri, bukan begitu. Tapi menjadi konsep kebenaran. Nah, lagi-lagi, kebenaran yang mutlak hanya milik Allah. Kalau manusia bersifat hipotesa saja, tergantung dasar dan pola apa yang diambil sebagai cara mencari kebenaran itu. Yang ketiga, sadar akan fenomena hukum ijtihad. Bahwa dia sadar punya pengembangan hukum dalam Islam bisa lewat ijtihad, apa itu bazlul juhdi, memaksimalkan kemampuan kita memikirkan sesuatu. Gunakan akal sehat kita, gunakan latar belakang ilmu kita, gunakan tuntunan ijtihad kita itu lewat akidah kita. Namanya kita sadar fenomena hukum ijtihad.
Dan yang berikutnya senantiasa menjaga akhlak mulia. Jadi jangan tampilkan sifat emosional, apalagi tidak mau ngalah, mau menang sendiri. Maka Islam betul-betul mengajar kita untuk jadi orang yang termulia di muka bumi ini. Khairu ummatin. Kenapa demikian? Karena kita memiliki perilaku-perilaku yang Allah berikan kemuliaan pada kita. Dan berikutnya, sadar akan kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Mungkin ada seorang, dia mungkin merasa lebih mahir dari orang lain dalam satu ilmu. Bukan berarti dia akan menguasai semua. Ini kan kadang-kadang orang sudah tahu dirinya mungkin hanya pada satu bidang saja, nih kalau yang lainnya dia bersikukuh, tidak pernah menerima perbedaan itu. Itulah yang kita katakan membangun semangat melalui syariat agama Allah, apalagi bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti, agar setiap amal kita punya payung hukum dan kita yakin. Karena kaidahnya itu kata Ali bin Abi Thalib tadi, dak mayaribuka ila malayaribuka. Tinggalkan itu yang meragukanmu dan kerjakan sesuatu yang meyakinkanmu. Karena kita yakin dalilnya dan saya benar, insya Allah apapun kita kerjakan nilainya pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah rahimakumullah ya, untuk apa namanya sementara. Nanti lanjutkan lagi setelah kita buka termin tanya jawab untuk kita mendiskusikan masalah-masalah terutama masalah adab ikhtilaf ini. Ya, karena dengan harapan tadi biar fokus kita dalam memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Muhammad ini. Baik, silakan kembalikan kepada Pak Mandar. Baik, terima kasih Ustaz, Masya Allah. Bapak Ibu, ini Ustaz membuka pertanyaan dulu sebelum beliau lanjut ya. Jadi dengan apa yang sudah beliau sampaikan tadi mungkin perlu klarifikasi barangkali dari Bapak Ibu, dipersilakan. Tapi mungkin saya mulai aja dulu Ustaz ya. Silakan Pak. Menunggu yang lain mikir. Ustaz bilang bahwa memang nggak mudah gitu ya untuk memutuskan sesuatu itu ya. Kayak ayat aja tuh harus digali ayat yang lain semua, kemudian hadis juga bermacam-macam gitu. Nah untuk kami ini, untuk saya misalnya yang bukan dari pesantren gitu, yang bukan dari background agama begitu Ustaz. Apakah kan tidak mungkin rasanya kami untuk mengambil sesuatu, jadi kan harus dengan ustadz ya. Betul. Dengan ustadz, kemudian ustadz itu kadang-kadang kalau ustadz ini begini, kalau ustadz itu begitu ya. Apakah kita sesuai? Jadi sepertinya seperti ustadz sampaikan tadi, ustadz A sama ustadz B itu sama sebetulnya gitu. Tergantung kita milih jadi sesuai dengan ini aja yang menurut kita lebih yakin. Gitu. Gimana Ustaz? Baik, terima kasih. Gini Pak, saya kalau ngajar di Fakultas Syariah, karena kan rata-rata mahasiswanya mereka yang berpotensi untuk menjadi orang paham syariah. Saya katakan begini, kalau kalian membaca buku terjemahan tentang dasar syariat itu atau hukum syariat, maka jangan lupa harus dilihat latar belakang pengalaman pelajaran yang menerjemahkan buku tersebut. Gitu ya. Karena banyak istilah-istilah syariat bahasa Arab yang tidak bisa diartikan, dipahami oleh setiap ulama. Dan mereka fokus pada ulama fikih saja momennya. Contoh, perbedaan kata-kata maknai sunnah itu apa? Ini kan berbeda antara ahli ulumul hadis dengan ahli fikih. Kalau orang ahli hadis kata sunnah, itu semuanya yang waris dari Rasulullah. Baik itu berupa perkataannya, perbuatannya, ketetapannya. Sementara dalam hukum fikih, sunnah artinya dikerjakan berpahala, ditinggal tidak berdosa, kan gitu. Katanya sama sunnah. Mandub pun begitu. Kata mandub dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab yang mutlak sifatnya, itu artinya utusan. Ada mana? Ana mandub min sa'faroh kita. Saya adalah utusan dari kedutaan ini. Sementara mandub bahasa Arab dalam ilmu fikih juga di bawah sunnah sifatnya, mustahab. Itu artinya hal-hal seperti ini harus dipahami betul. Makanya kalau bapaknya mencari kesimpulan hukum, udah misalnya matching dengan ustadz ini, silakan, tapi lihat apa latar belakang yang memfatwakan sesuatu. Nah, saya sering sampaikan begini. Saya waktu di Mesir itu, waktu kuliah di Al-Azhar ini namanya disiplin ilmu, itu sangat dijaga betul. Kalau mereka bukan bidang ahli fikih, nggak mau berfatwa. Padahal dia paham secara umum bahasa Arab, orang Arab, hafiz Quran lagi. Gitu. Nggak mau memfatwa sesuatu. Kenapa? Bukan bidangnya. Kalau di kita, kelemahannya, ketika seorang ustadz, seorang kiai, dan sebagainya, tokoh-tokoh ulama di Indonesia ini,
Dia dapat satu hadis, udah digepek itu aja, nggak melihat hadis lain. Makanya beberapa kali saya mendapatkan di awal-awal kan mulai ada pencerahan, ketika tadi masalah menyikapi, gimana hubungan orang sudah meninggal dunia, kan gitu. Kan jadi dilema terus ini. Selalu jadi perbedaan pendapat. Pokoknya kan hadisnya apa? Iza matabnu Adam in qata'u illa min salasin. Kalau orang meninggal dunia, terputus segala apapun amalnya kecuali 3 hal saja. Nah, kita tahu dulu pertama lihat dasar hadis ini. Bahwa hadis ini itu namanya bentuk ungkapannya jumlah khobariyah, kalimat berita, bukan kalimat seru. Kalau khobariyah itu sekedar berita untuk menunjukkan banyak hal, kondisi. Sehingga diartikan hadis ini sebagai menerangkan ciri anak yang soleh itu yang mau mendoakan orang tuanya. Bukan berarti doa orang lain gak sampai kepada mayit itu. Nah itu masalahnya seperti itu. Lihat dasar yang lainnya dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah banyak sekali. Ini kita katakan salah satu bentuk perbedaan. Makanya kalau dia tidak memahami secara menyeluruh sulit gitu. Ustadz, maksud saya kita memilih ini yang awam, Ustadz, bukan Ustadz. Kalau Ustadz memang harus begitu, tapi untuk kita yang awam nih, apa yang harus kita lakukan itu, Ustadz? Baik, makanya saya gambarin dulu. Nah, sekarang ketika Bapak memilih sebagai orang awam, maka kita lihat mana Ustadz yang punya latar belakang syariah, gitu ya, dalam konteks hukum Islam. Kenapa? Karena kita katakan kalau mereka cuma sebagai ahli hadis saja, dia belum tahu, belum tentu memahami kaidah usuliyah. Dia sebagai ahli tafsir belum tentu mengerti masalah ulumul hadis sebagainya. Nah, makanya kita katakan sebenarnya kalau kita ingin merujuk itu, yang paling berat adalah dalam bentuk kelompok seperti fatwa majelis ulama namanya. Karena di majelis ulama itu kumpulan ulama semua dikumpulkan, itu kalau sifatnya kelembagaan. Kalau secara pribadi cari ulama atau ustadz yang memang punya latar belakang background syariah ya, untuk berfatwa. Ada nanti ulama yang bidang ekonomi, baginya dihubungkan semua. Jadi ketika ada ulama hadis mengatakan begini, kumpulkan dulu, jangan divonis gitu ya. Kumpulkan, silakan dipadu dulu, dikumpulkan, nanti baru ambil kesimpulannya. Jadi jangan mudah memvonis sesuatu sebelum kita tahu segala sesuatu itu kaidah umum. Apalagi yang mempunyai seperti kami gitu, itu lebih berbahaya lagi. Betul, makanya saya akan gitu sampaikan ke teman-teman ketika mereka belajar fikih, nah, jangan memponis dulu sebelum tahu segala sesuatu. Baik, silakan teman-teman yang lain. Baik. Ya, raisen atau langsung aja buka mic-nya. Yang mau mengklarifikasi. Silakan Bapak Ibu. Oh, nggak lihat tuh. Kayaknya Pak Abdul Syukur ya Pak. Silakan Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih Pak Masfar, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan, nah, Pak. ini mengenai dasar-dasar dari ahli hadis dan syariah itu di dalam lingkungan kami itu masih Ustadz. Kalau ada orang meninggal tadi bahwa Adam itu kalau meninggal ya ada 3 itu yang bisa, lainnya tidak. Nah, kemudian ada beberapa kelompok masyarakat itu kalau ada meninggal ya kita berdoa gitu. Ada meninggal kita di rumahnya berdoa, mengadakan pengajian ya, menghibur orang yang sedang kesusahan dengan ayat-ayat Quran, dengan apa namanya. Nah, itu dikatakan itu tidak boleh karena itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, di situ ada disebutkannya di dalam sebuah hadis. Ini hadis lagi yang dipahami ini. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar sebagai khalifah itu dia melihat ada orang yang kematian, kemudian ditanya itu apakah di situ ada makan-makan? Iya ada gitu. Nah, kalau gitu tuh meratap itu adalah tidak boleh itu. Meratap tidak boleh. Jadi termasuk ngaji dan dahlil-dahlil itu termasuk meratap karena ada makan. Nah, ini kan antara yang hadis dengan ahli-ahli syariah itu kemudian ternyata berbeda. Betul. Ini runcing terus, tuh nggak pernah selesai tuh saat. Iya. Nah, gimana ini? Mohon pencerahannya itu. Baik. Jadi gini Pak. Makanya tadi kaidahnya mengatakan begini. Kalau kita usul fikih dikatakan
wanatapaham alama ikhtalafna. Ini sebagai solusi terjadi ikhtilaf. Gitu ya. Kita saling tolong menolong pada masalah yang kita sepakati, dan saling menghargai kepada kita tidak berbeda, tidak kita saling memahami, tidak berbeda pendapat. Jadi pada dasarnya menyikapi dengan kedewasaan diri tadi. Nah, contoh kasus namanya ketika ada riwayat mengatakan pada masa Umar seperti itu kan sifatnya kasuistik. Gitu. Dan itu adalah masa pada Umar bin Khattab. Maka sebagian orang mengambil secara global. Ada hadis pada masa Rasulullah SAW ketika ada Bani Salamah datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, hal bakia min biri abawaya dawapatihima, kebaikan saya pada orang tua setelah meninggal dunia. Lalu ada 5 hal kata Rasul. Yang pertama mencolatkannya atau mendoakan kebaikan, yang kedua mohonkan ampun, ketiga melaksanakan kebiasaan orang tua itu apa gitu ya. Orang tua biasa berjamaah, laksanakan berjamaah, ini orang tua, bermanfaat bagi orang tua itu. Orang tua bisa bersedekah, sedekahlah sama orang tua, bermanfaat bagi dia juga. Itu namanya infazu ahdihima ba'dahuma. Yang ketiga, yang keempat adalah wasilaturrahim, jalan silaturahim yang terhubung dengan keduanya itu. Baru yang kelimanya dikatakan wa ikramu shadiqima, memuliakan teman-teman baiknya, teman dekatnya. Nah, ini kan kita kan 5 hal ini umum sifatnya. Bentuknya apa? Itu namanya teknis gitu ya. Praktek seperti itu. Ketika doa bersama, bentuknya apa? Tergantung pada hal itu semuanya. Jadi tidak ada sifatnya yang membatasi berdasarkan hal ini. Maka saya katakan tergantung tadi. Sepakat laksanakan, nggak sepakat jangan kita hinakan. Jadi prinsipnya yang penting dia punya dasar syariat. Contoh lain lagi nih, yang cukup runcing gitu ya. Padahal hadisnya global. Contohnya ketika baca talqin bagi orang menguburkan mayit gitu ya. Kan gitu kan. Orang kalau dikuburkan selesai sudah kan urusannya. Akhirnya apa? Ada hadis mengatakan begini. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini ulama lebih cerdas menafsirkan hal ini. Terdahulu. Apa kata talahad? Lahadlah merupakan lubang kubur yang bagian muka yang dikasih gerongan itu namanya lahad. Sementara lubang kubur yang bagian perut ke bawah itu namanya dorih. Nah kan tidak mungkin ulama paham dengan hal ini kalau dia nggak paham rahasia bahasa Arab itu. Maka ketika Nabi mengatakan minal mahdi ilal lahdi, lahad bukan dorih, bukan kober, berarti khusus. Maka diartikan, oh ternyata mengajarkan orang itu untuk ilmu sesuatu, walaupun masuk liang lahat masih bermanfaat. Gitu. Maka dikatakan sebagai maknanya talqin ketika orang sudah dikuburkan. Itu yang pertama dasarnya. Yang kedua, Nabi diceritakan juga oleh oleh Ibnu Abbas mengatakan begini. Setiap kali Nabi selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atas kuburan, seraya berkata kepada manusia, ya ayuhan nas, hai manusia, istaghfiru li ahikum, mohonkan untuk saudaramu ini, was'alullahu at-tasbit, dan mohonkan kepada Allah untuknya. Itu at-tasbit, apa itu at-tasbit? Ketetapan iman dengan cara ditalkin tadi. Kenapa Pak Inaul, dan dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Itu gambaran yang ditafsirkan oleh para ulama yang lainnya. Oh berarti ketika mayat telah dikuburkan, jangan tinggal begitu saja. Doakan dia. Nah bentuknya gimana? Ya lagi-lagi itu sifatnya teknis, tergantung pada masing-masing kelompok dan individunya. Jadi intinya nggak ada sebenarnya yang sifatnya melanggar aturan normal ini, selama kita tahu dasar-dasar itu. Jadi kaidahnya kita kan makanya kenapa saya bahas fikih ikhtilaf, karena memang nggak pernah ada kata-kata kesepakatan yang mutlak. Ada terjadi perbedaan itu. Nah sekarang berdewasa gimana? Apalagi masa-masa tua gitu ya. Biar kita tidak langsung runyam dalam ikhtilaf itu, tadi prinsipnya dikatakan nata'awan ala itafaqna. Kalau memang sepakat, udah kita dukung bareng-bareng. Nggak sepakat jangan kita salahkan, berarti beda dasar, beda dalil. Yang nggak boleh itu kalau orang nggak punya dalil dia berbuat sesuatu. Nah ini serahkan pada ahlinya. Jangan kita yang ponis, oh dia sesat, dia musyrik, dia begini. Tanya dalilnya apa?
nggak tahu, tanya yang tahu gitu. Jadi begitu prinsip Pak. Insya Allah kalau kita semuanya begini prinsipnya, aman dunia ini. Nah itu makanya kembali kita katakan perlunya kita belajar. Kan kata Allah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kita nggak mengerti. Yang salah itu udah nggak ngerti, sok ngerti. Nggak belajar lagi. Nah, nggak mau belajar lagi gitu kan. Makanya jahil merokap gitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi jangan pernah Pak bersyukur kita berharap kita kan sepakat semua nggak bisa. Dalam umat terjadi perbedaan. Itu umat loh. Apalagi sekarang masanya Haji Umar kan gitu. Jadi gitu. Jadi gitu ya. Ya, baik. Baik. Penyerahannya. Baik. Masih ada Ya. Bapak Ibu yang lain untuk klarifikasi dari apa yang sudah beliau terangkan tadi? Ya, biar nggak berlalu larut gitu. Ya, Kalau kita lanjut dulu. Iya, lanjut dulu. Baik. Nah, sekarang apa natijahnya? Natijah itu hasil dari ikhtilaf itu. Ini kita sampaikan dalam bentuk menyikapinya, walaupun sudah singgung dikit-dikit. Yang pertama, kita harus mampu menjalankan ibadah sesuai dengan kebenaran yang kita yakininya. Dengan catatan dengan dalil yang syar'i. Gitu. Artinya ada dalilnya. Gitu. Jangan kebenaran emosional, itu nggak benar. Nah, jadi kita katakan kalau ada sekarang para anak remaja, para pemuda, kau nanya, lu sholat, apa sih dalilnya? Sampaikan dalilnya itu. Kenapa sholat begini, sholat begitu? Sampaikan dalilnya. Itulah pentingnya kita memahami agama Islam, ibadah dengan ilmu. Jadi wajar kata tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Ini Allah sudah kata kunci loh pada kita. Permasalahan sekarang bagi kita adalah ada orang nggak mau bertanya, tapi dia tidak mau disalahkan. Itu masalahnya. Itu yang pertama. Jadi jalankan ibadah dengan kebenaran yang diyakini dengan dalil syar'i itu. Nah permasalahannya kadang-kadang kan ya sebagai kaum awam pokoknya, saya nggak paham dalil, ya tanya kepada orang yang paham dalil. Nah kalau bertanya jangan jadi hakim, paham hakim maksudnya, jangan memvonis gitu ya. Kita bertanya pada satu ulama ini, kita tampung, oh begini. Tanya ulama lain, silakan dipadukan. Makanya ada dulu istilahnya di dalam tradisi kehidupan ya pesantren tradisional, biasanya kiainya itu bersifat otoriter gitu ya. Memang sih tujuan awalnya baik, biar santrinya nggak ragu-ragu menerima ilmu. Tapi untuk pengembangan dasar ilmu sebenarnya itu menjadi bumerang. Akhirnya santri tidak mau buka buku-buku lain, kitab lain. Ketika dia keluar dari pesantren dapat ilmu yang baru, pendapat yang baru, dia bingung. Nah, akhirnya muncullah dua sikap. Sikap pertama yang sikapnya menerima dengan begitu saja, permisif gitu ya. Maka muncullah paham-paham liberal. Ini saya contohkan kasusnya gini. Banyak dari santri-santri pesantren tradisional itu, ketika mereka masuk perkuliahan seperti di UIN dan sejenisnya, nah di sana di pesantren nggak pernah mendapat pola pemikiran yang berbeda dengan yang lainnya. Terutama kitab-kitab menjadikan buku ajar di pesantren itu. Karena ketika dia keluar, dia akan mendapatkan 1001 kitab yang beda-beda dengan pandangan yang berbeda pula. Nah kalau dia tidak kuat dasar seperti ini, masukkan paham-paham liberal berikutnya, dia merasa ini ilmu baru. Akhirnya apa? Berubah dari keyakinan awal jadi paham liberalisme muncul. Itulah kesalahannya, kelemahannya di situ. Tapi orang paham dasar dari awal sejak sudah sempurna, sudah lebih umum sifatnya, lebih global, dia menampungnya nggak begitu. Dia timbang-timbang dulu. Mana dalil ini, dalil seterusnya, baru ambil kesimpulannya. Itu namanya pemahaman yang sifatnya benar dan sifatnya tidak nyimpang. Ini contoh kasus, Pak. Makanya kita katakan ketika kita merasa orang awam, kita bertanya dan jangan langsung memvonis. Ibaratnya seorang penanya jangan jadi hakim. Kalau dia bertanya jadi hakim, guru namanya. Kan ada guru bertanya pada muridnya, kata murid, kok guru nanya sama saya? Kan gitu. Nah, guru bertanya bukan untuk menanyakan sesuatu yang dia nggak paham, tapi untuk menguji pemahaman muridnya.
Nah, maka dalam situ pertanyaan itu sifatnya ada dua macam. Ada pertanyaan yang sifatnya ingin tahu, ada yang sifatnya ingin nguji. Gitu. Dan sekarang banyak kasus seperti itu. Ini yang saya katakan saya sering dapatkan di beberapa tempat majelis-majelis taklim yang saya bina itu. Saya bilang alhamdulillah, saya karena biasa berbeda pendapat orang lain, jadi bagi saya berbeda jadi masalah. Gitu. Yang penting dalilnya apa, itu aja. Apalagi kalau ini Pak Madwar tahu kalau di Masjid Al-Iman itu ada salah satu jamaah gitu kan. Ya, silakan dong, saya senang. Saya udah dari tahun 98 di Al-Iman itu sampai sekarang. Mereka nggak mau pindah juga. Kenapa? Karena perbedaan ini menjadi buah menarik bagi kita kalau kita pahami dengan bijaksana. Jangan bijak sini terus. Itulah contohnya. Jadi maka dikatakan menjalankan ibadah dengan kebenaran yang diyakini dengan dalil dan yang satu. Yang kedua tadi, menghargai nilai kebenaran disimpulkan oleh orang lain. Lagi-lagi muncul kaidah tadi katakan. Jadi kan bosnya nata'awan alama itafakna, kita harus saling tolong, saling mensupport terhadap apa yang kita sepakati, tapi wanata paham alama ikhtalafna, tapi harus menghargai perbedaan itu. Jadi kalau mereka berbeda, kita tanya dalilnya apa, kesimpulannya gimana, dan apa orientasi dalil tersebut, maksudnya gimana, boleh kita diskusikan. Dan dalam diskusi pun jangan kita merasa benar sendiri, kadang-kadang mungkin beda pendapat tadi karena sumber-sumbernya berbeda. Karena kita katakan di era-era abad-abad ketiga muncul ulama mazhab, padahal mereka adalah orang lebih dekat pada sahabat dan tabi'in gitu ya. Kenapa berbeda pendapat? Nah itu karena sudah sampai tataran itu muncul pemahaman-pemahaman yang berkembang. Makanya saya katakan pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah Islam masuk ke dunia Eropa, maka muncul masalah-masalah orang Eropa, orang-orang Barat yang harus dicerna dalam agama Islam itu. Masalah muamalatnya, masalah pengaruh-pengaruh adat istiadatnya. Jadi kalau kita makin paham tentang dalil itu, makin tenang ibadah, walaupun berbeda orang lain. Yang maunya ada yang orang sholat begini, kita tanya kenapa kok begitu? Dalilnya begini, udah silakan nggak apa-apa. Jadi bersifat apa namanya lega hati itu menerima perbedaan. Kalau hatinya lega, walaupun kaya enak. Nah ini udah hatinya sempit, tidak mau menerima perbedaan, hidupnya di kalangan para akademisi, ya ribut terus akhirnya gitu ya. Karena rata-rata orang ini pengen tahu dalil yang kuat dari mereka itu, sehingga mereka bisa menerima sesuatu. Nah kemudian yang ketiga, meyakini bahwa kebenaran yang mutlak adalah milik Allah. Dan manusia hanya mengira-ngira saja. Namanya tadi ijtihad gitu ya. Jadi jangan kita kan ketika ada seorang berpendapat begini, oh dia paling benar sendiri. Enggak, lihat dasar tadi. Makanya kata Allah apa? Atiullah Rasul alaikum fa in tanadatum fi syai'. Kalau kan berbeda pendapat satu masalah, farudillah Rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya saja. Jangan pada orang yang lain. Makanya mau nggak mau kalau kita ingin membuat satu perbedaan yang kuat, kuasai dasar-dasar syariah itu. Baik ayat Al-Quran atau hadis-hadis nabinya ataupun kaidah-kaidah ijtihadnya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata yang ini kurang lebih begini begitu karena dalilnya bersifat global. Ini kita katakan kebenaran milik Allah yang mutlak, sementara kita bersifat ngira-ngira hipotesa saja. Yang keempat, senantiasa menjaga tali ukhuwah Islamiyah. Ini yang paling penting. Jadi kita boleh berbeda pada tataran pemikiran. Jangan, karena kalau sudah masuk ke tataran hati itu dipertemukan sulit untuk bertemu itu. Makanya kita dalam pengajian-pengajian seringkali kita berbeda, kita baca doa ta'liful qulub. Tujuan apa? Biar hatinya bersatu walaupun pikirnya beda-beda. Allahumma innaka ta'lamuna hadil qulub qad tamat ala mahabbatik. Nah, ini kita bicara bagaimana Allah anugerah berbeda kesatuan hati itu. Karena kalau hati udah berbeda, sakit hati, berat sifatnya. Saya pernah menangani kasus warisan itu. Ada salah satu keluarga dalam waris itu tinggal seorang laki-laki, 4 orang perempuan. Nah, yang laki-laki ini awalnya diamanatkan untuk ngurus pom bensin orang tuanya itu. Yang perempuan pada kuliah. Akhirnya apa? Sementara ketika udah pada kuliah itu, yang laki-laki ini dianggap salah memanage itu, diambil alih oleh saudara yang lainnya. Nah, rupanya sampai saat ini masih menyimpan
perasaan dengkinya itu. Kalau udah meninggal dunia semua akan membagi waris, nah yang laki-laki merasa sakit hati, nggak mau menerima pembagian waris itu. Nah itu kenapa? Karena sudah tergores hatinya. Kalau cuman berbeda dalam memahami dalil karena kemampuan ilmu, itu mungkin besok sudah lupa. Tapi kalau hati tergores, sampai mati keingetan terus. Makanya kalau ini kita nanti menjaga tali ukhuwah Islamiyah. Jadi walaupun kita berbeda sumber dan pola makannya, sikap dan cara ibadahnya, tapi hati jangan kita rubah selama ukhuwah Islam ada di situ. Dan yang terakhir, berusaha memahami ajaran Islam secara universal dan totalitas. Inilah pentingnya kita belajar hukum Islam ini atau agama Islam secara totalitas. Makanya silakan mau lewat ustadz ini, ustadz itu, macam-macam ini kayak itu, silakan ramu semuanya, tapi jangan memponis dulu. Ya. Jadi jangan memponis sesuatu sebelum tahu segala sesuatu. Itu kaedahnya. Saya kira itu jamaah rahimakumullah. Jadi ketika bicara tentang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pendapat ini, ada etika dan adabnya. Tujuannya apa adab ikhtilaf ini? Agar kita masing-masing sadar bahwa nggak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan Malik katakan begini, kullu kalamin nas yahtawi alal kadhib wasidq. Setiap perkataan manusia selalu mengandung dua hal, ada benar dan dustanya. Illa kalam sahib hadal kubur, kecuali ditunjuk kuburan Rasulullah, kecuali perkataan orang yang di dalam kubur ini, itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dikatakan wa ma yanti wal hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak sesuatu dasar pikiranlah bimbingan wahyu Allah SWT. Kita bukan dibimbing oleh wahyu, tapi oleh wahyudin. Gitu. Nah, saya kira itu. Nah, silakan Pak Malik kembali kita buka dialog kita. Baik, terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau masih ada yang perlu dipertanyakan. Oh, masih lagi Pak Syukur ya, silakan ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Ustadz, jadi kami yang awam gitu, seperti Pak Mas Bar katakan itu, untuk memahami mengenai kaidah-kaidah dalam Islam itu, apakah kita ini bukan cukup, maksudnya bagi awam kita pegangan ini saja, kitab fikih sunnah yang karangan Said Sabiq itu bisa menuntun kita itu. Ya. Jadi karena gini Ustadz, saya baca Said Sabiq, kita baca mengenai masalah satu saja, mengenai kematian itu. Kemudian kita baca Nasaruddin Albani, kemudian baca lagi Ali Jaber, Ali Jaber. Itu lain-lain. Jadi saya terus karena banyaknya pendapat ini, saya mencoba memahami lewat fikih sunnah itu yang dikarang Said Sabiq. Apakah itu bisa menjadi tuntunan kita untuk orang-orang awam ini? Baik, terima kasih. Yang kedua itu ini. Tadi disebutkan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itu yang seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, masalah dasar atau sumber-sumber apa yang kita jadikan sebagai acuan untuk kita beribadah pada Allah. Lagi-lagi kita katakan, jangankan kita hidup pada masa kini, Pak. Pada masa tabi'in saja, terjadi ikhtilaf begitu besar. Dan ketika mereka hidup dengan ikhtilaf itu dan punya pegangan, maka semuanya benar si Allah nanti. Karena mereka punya dalil. Maka saya katakan yang sikap terakhir ini pertama itu dalam natijahnya, jalankan ibadah sesuai dalil kita yakini sesuai dengan syariat. Jadi bukan dalil emosional gitu ya. Lihat dasarnya apa. Nah, adapun ulamanya silakan mau ulama mana. Said Sabiq silakan fikih sunnahnya. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang ingin membandingkan perbedaan, nggak cukup sampai di Said Sabiq aja. Ya. Makanya saya menanjurkan ini menjadi bahan ajar di Al-Azhar, Fakultas Syariah Al-Azhar. Kalau untuk perbedaan pendapat, kemarin sampaikan di Aliman itu, bacalah kitab namanya Nailul Autor. Ada terjemahnya, Ustaz? Ada. Cari di Google juga ada Nailul Autor, ada PDF-nya. Jadi Nailul Autor adalah kitab yang menjelaskan perbedaan periwayatan hadis dan kesimpulan hukum para ulama. Maka dikatakan sebagai fikih perbandingan di situ. Kalau kita ingin membandingkan
kekuatan dari dalil tersebut. Nah, kalau kita nggak mampu bikin pusing, nggak usah, ambil satu jalur aja. Jadi sekedar pengetahuan, kalau emang ada orang kan kerjanya analisis betul gitu ya. Pokoknya pengen tahu semuanya, silakan. Itu salah satunya. Dalam fikih Syafi'i itu ada namanya Qol Yubi Umayroh. Itu 2 ulama dalam satu kitabnya segini tebelnya gitu kan, 3 jilid, itu menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dari dasarnya. Nah, makanya kita katakan banyak hal-hal yang perlu kita pahami dan mendasar. Tapi kalau kita jangan, udahlah, yang penting saya ibadah, apa yang saya dapatkan, silakan. Tapi jangan kita menyalahkan orang lain, gitu ya. Ketika berbeda, kadang ada Syekh Jabir begini, Nasruddin Albani begini dan sebagainya. Itu masing-masing pendapatnya. Yang salah itu kadang mereka menyalahkan orang, itu salahnya, gitu ya. Makanya kalau Bapak diskusi dengan mantan Menteri Agama Said Agil Munawar, Hafidz Quran, Hafidz Ulumul Quran, dan sekaligus juga kayak Ustaz ya. Saya pernah ikut kuliah beliau di UIN. Itu kalau ngajar nggak pakai buku, ada spidol aja itu. Tapi nulis tahun tanggalnya tahu, beliau hafal gitu. Para ulama itu. Kenapa? Karena kekuatan dasar untuk menghafal itu. Nah, ini kalau beliau sandingkan, kalau beliau bicara masalah Nasruddin Al-Albani itu beliau kata apa? Beliau bukan muhadis, gitu. Albani itu. Kenapa? Karena menukil hadis cuma lewat literatur perpustakaan, ini buku-buku saja, bukan ketemu orang perawinya itu. Seolah-olah beliau itu mengalahkan Imam Nawawi, gitu. Itu masalahnya. Jadi ada etika dalam berbeda pendapat, nggak bisa. Ini kan kadang-kadang, mohon maaf, orang-orang kekinian ini suka mereka katakan itu bid'ah, itu bid'ah apa dasarnya. Jangan sampai ke situ, belum tahu dasar semuanya. Jadi gitu, makanya kita akan bedakan kita ini antara level sebagai muqallid atau sebagai tabi, pengikut. Jadi itu prinsipnya. Silakan mau Bapak pakai fikih sunnah setabik, silakan. Untuk dibandingkan dengan yang lain, silakan. Makanya kita karena hal ini tergantung domain kita sebagai apa. Kalau Bapak ingin mengenai perbedaan-perbedaan, saya tadi tawarkan baca fikih perbandingan. Umpamanya ada lagi fikih 4 mazhab, silakan dibaca. Ada kemudian sejarah perjalanan Nabi dan kehidupan Rasulullah itu dengan bermacam pendapat, silakan. Tujuannya untuk memperkaya pengetahuan, bukan untuk menyalahkan orang lain. Nah gitu ya. Di insya Allah kalau hati kita tenang perbedaan, walaupun saya katakan hidup kaya, aman, tenang gitu insya Allah. Tapi kalau hatinya sakit, walaupun dia miskin, nah, sulit juga hidup itu. Gitu ya. Itu bisa juga membaca perbandingan itu bukan untuk memperkaya, tapi untuk lebih memantapkan pilihan kita. Silakan, iya. Jadi lebih mantap saya pilih gini, kayaknya memang pas. Begitu. Kira-kira gitu kali ya, Ustaz. Ya, baik. Bagus. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua belum yang kedua. Ulil amri minkum itu. Yang kedua, apa makna ulil amri minkum itu? Kan kata minkum itu orang yang beriman, Pak. Karena kata apa? Kata taati itu bagi orang mukmin saja. Taat Rasulnya. Ulil amri minkum, makanya ini atopnya ini penambahan kalimatnya disematkan kembali pada 2 sebelumnya, Allah dan Rasulnya. Berarti kata ulil amri dimaksud minkum lah mereka-mereka pemimpin umat ini yang mereka tetap menjaga hubungan erat pada Allah dan Rasulnya. Berarti mereka-mereka yang sejalan imannya dengan iman orang yang beriman. Kalau ada pemimpin yang sifatnya memutus suatu perkara, membuat orang tidak taat pada Allah, berarti bukan ulil minkum namanya. Maka terjadi perselisihan karena pendapat manusia, kembalikan cuma 2 saja, Al-Quran As-Sunnah, bukan pada pemimpin. Lupa kita katakan hakikatnya siapa memimpin umat ini? Ulama memimpin umat sebenarnya. Bahkan kalau kita baca tentang bagaimana literasi Imam Ghazali sampaikan itu, tentang bagaimana menyikapi fenomena perbedaan pendapat, kata beliau, ulama lebih tinggi ketimbang umaro. Kenapa? Karena ulama itu menjaga syariat, menyampaikan syariat. Sementara umaro menjalankan syariat. Maka ketika umumnya syariat, salah, kurang, ulama memberikan teguran, nasihat. Nah sekarang banyak ulama ditegur sama umaro, kan masalah berarti. Gitu. Jadi ibaratnya yang sebagai eksekutif kok negur
apa namanya legislatif gitu ya. Kan keliru. Mestinya eksekutif ditegur oleh legislatif. Kan gitu Pak ya. Nah, sekarang permasalahan di kita jadi eksekutif ngatur legislatif. Ini mah udah jadi apa namanya kontradiksi itu semuanya. Maka nggak akan pernah ada ketentraman dalam hidup. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Masih. Baik. Bentar saya baca yang di chat dulu ya. Silakan. Kita tadi menyampaikan bahwa orang yang sudah di dalam kubur tuh masih boleh ditakinkan gitu. Ini pertanyaan Ibu Lazia ya. Gimana dengan orang tua kita yang sudah lama wafat gitu, apa bisa ditakinkan juga dan bagaimana caranya gitu? Baik, jadi gini, bedakan talqin dengan doa gitu ya. Kalau tanya membimbing, mengajar itu talqin namanya. Makanya yang disepakati ulama talqin ketika menjelang kematian. Jadi ketika Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan yang dari orang yang akan meninggal dari kalian, itu penafsiran pertama. Yang kedua, yang telah meninggal juga, karena mauta itu sifatnya umum. Bisa orang yang sudah meninggal atau yang akan menjelang meninggal itu. Nah, adapun talqin di dalam kubur itu dasarnya hadis Nabi tadi, kata utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-lahad adalah lubang yang gerong itu bagian muka. Kalau meninggal dunia dihadapkan ke sana, itu namanya lahad. Adapun dori dari mulai perut ke kaki yang diberi gerong itu dori. Jadi tempat sandaran. Oleh karena itu ketika kata-kata hadis ini ditafsirkan secara umum oleh para ulama, salafus saleh, jadi kenapa Nabi memberikan hal seperti itu secara global? Karena Nabi pun secara praktis pernah. Kata Ibnu Abbas mengatakan tadi, Rasul ketika selesai mengubur jenazah, berdiri atas makam itu di atas kuburan tersebut. Seraya beliau berkata, ayuhan nas, hai manusia. Berarti kita ada manusia masih hidup kan di atas kubur itu. Apa kata Allah? Istaghfiru li akhikum. Mohonkan untuk saudaramu ini. Ini udah meninggal dunia di depan itu. Kemudian was'alullah lahu at-tasbit. Nah, mohonkan atau ada kata-kata tasbit ketetapan akidah. Gimana caranya? Dibimbing dia. Ada dibimbing mana? Maka diberikan talqin namanya dibimbing itu. Karena Rasul di atas kubur masih ini. Seperti ada komunikasi dalam hal itu. Bedanya apa? Kalau orang meninggal dunia tidak bisa ada respon untuk menjawab iya atau tidak, tapi mendengar sesuatu. Makanya ada hadis lain menerangkan ketika orang sudah meninggal dunia dan ahli warisnya meninggalkan semuanya atau ahli keluarganya, dia mendengar terompah orang di atas kubur itu. Nah, kenapa mendengar tapi nggak respon? Karena sudah tidak bernyawa. Jadi kumpulkan semua dalil, ambil kesimpulan, baru bisa benar dipahaminya. Maka jangan kita hanya satu dalil itu digepek, yang lainnya enggak, itu masalahnya. Jadi gitu prinsipnya. Maka ketika bicara apakah orang sudah meninggal dunia itu bermanfaat doa akhir kebaikan kita? Iya, termasuk kata Imam Nawawi apa? Layan ulimat ilah salah. Tidak bermanfaat bagi kecuali 3 hal. Pertama apa? Al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun. Yang kedua, zikru mahasina, mengenang kebaikan. Ketiga, as-sadaqah alaihima, bersedekah atas namanya itu. Jadi anak itu sedekah atas nama mayit bermanfaat, termasuk saudara juga begitu, karena mengatasnamakan. Maka ketika kaidah ini dimunculkan dunia fikih, baru akan terbuka luas pemikiran itu. Itu yang katakan, makanya yang namanya hadis itu kita nanti bahas tentang kronologi apa namanya kedudukan hadis. Pada masa Rasulullah yang namanya hadis lah semua ketetapan Rasul dan perkataan dan perbuatan Rasul. Itu Rasul masih hidup. Ketika Rasulullah wafat, apa itu hadis? Adalah tulisan yang sahabat tulis, yang dijadikan sebagai dasar hukum. Ketika masuk pada era tabi'in, bukan tulisan lagi, udah ada tulisannya, tinggal pemahaman. Makanya menjadi sebuah pemaknaan daripada tabi'in. Ketika dimaknai, maka tabi'in tergantung kedekatan dengan para sahabat. Bagaimana cara memahami hal itu? Nah, kemudian di era atba'ut tabi'in menjadi dasar hukum. Makanya para ulama mazhab mengambil dasar hukum lewat hadis dan juga ayat Al-Quran. Kalau ada dasar hukum berarti akan muncul terjemahan, tafsiran dari dasar tersebut. Makanya kembali kita katakan jangan labil, jangan tabu dengan perbedaan. Yang penting tadi kita prinsipnya jalankan apa yang kita pahami, kita mulai dari kita pahami dengan dalil tersebut. Itu silahkan kita lakukan. Jadi gitu Pak Mazhar, artinya
Ya, jadi mentakdirkan itu untuk mayat atau untuk orang tua yang sudah lama meninggal, ya artinya mendoakan gitu Ya ya, Ustaz, memohonkan mendoakan kalau ampunan gitu. meninggalnya. Iya. Bukan Kalau membimbing la ilaha illallah gitu ya, Ustaz. iya, Maksudnya bukan kan? karena kan kalau namanya talqin itu pengajaran. Pengajaran Iya, bagi orang yang baru, ya. Orang iya. yang berlepas itu. Ada pun udah lama namanya doa. Doa. Jadi Istighfar. mendoakan ya, Bu. Jadi bukan Ya, bukan bukan baik. talqin. Silakan Bapak Ibu, Pak Akif barangkali, Pak Cemas. Terima kasih Pak Maswar, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi sekalian yang wabarakatuh. dirahmati Allah. Saya mencermati ini dengan berbunga-bunga Pak Ustadz. Masya Allah. Menikmati. Saya menikmati eh, memantaskan diri untuk bagaimana saya ini bisa menikmati beragama. Iya, iya. Jadi saya nggak masalah khilafiyah ini buat saya adalah sunatullah. Mm-mm. Dari sejak zaman begitu Rasulullah meninggal sampai hari kiamat ini akan terus ada. Dan ini Mm-mm. sebetulnya ada hikmahnya. Tuh, Bukan jadi sumber masalah sebenarnya. tuh. Secara substantif, hakikatnya khilafiyah itu adalah menstimulasi kita untuk terus belajar. Mm. Belajar meyakini hakikat kebenaran itu adalah hanya kepada Allah. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya Tuh. khilaf. Yang jadi masalah itu sikap kita sebagai hamba Allah yang tidak tahu diri, merasa paling benar. Kadang-kadang malah merasa menghakimi, menjustifikasi orang yang berbeda dengan kita itu salah-salah. Ini yang Mm. sebenarnya sumber masalahnya di situ. Jadi Ya. kalau masing-masing bisa legowo, menikmati, mensyukuri, kita harus belajar, yakini kebenaran yang yang kita lakukan ini adalah yang paling benar tanpa merasa menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat. Jadi menurut hemat saya sependapat dengan Pak Ustadz lah. Jadi Sama-sama masalah aktif, khilaf Pak. salah. Jadi mohon maaf nih Pak Ustadz. Jadi Ya. saya belajar memantaskan diri bagaimana sih penduduk surga itu Ya. berakhlak. Tidak pernah dia saling menyalahkan, tidak Tuh. merasa paling sombong, paling hebat, paling tinggi. Dia malah justru tawadu, hati-hati berkata-kata, kemudian juga apalagi sampai menyalahkan orang lain yang kita sendiri mungkin belum paham. Hmm. Jadi kalau saya tuh ya menikmatin aja Pak Ustadz tentang khilafiyah itu. Jadi kalau ada yang teman itu melakukan seperti itu, ya insya Allah mudah-mudahan Allah menerimanya kalau itu benar dan mengampuni kalau itu salah ya Allah. Ya. Kami ini hambamu yang memang lemah dan saya tidak pernah mau menjustifikasi itu pasti benar, pasti salah. Hanya mohon kepada Allah Pak Ustadz. Ya. Jadi itulah pandangan saya tentang khilafiyah ini secara hakikat justru ini adalah suatu nikmat Allah agar kita ini belajar terus. Jangan apalagi ya kita posisi awam. Memang kami pun awam Pak Ustadz. Nggak mungkin kita ini mencapai tingkat ulama. Apalagi seperti tadi, aduh, ulama-ulama yang membuat kitab yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah sebelum dia menulis kitab, dia sholat sunnah dulu, dia berdoa Ya. kepada Allah. Dan kitab itu abadi sampai ratusan ribuan tahun. Artinya kitab itu diberkahi Allah. Dan jadi jauh Pak Ustadz ilmu kami ini. Jadi saya memposisikan diri sebagai hamba Allah yang selalu ingin belajar, belajar dan tidak berani untuk menyatakan yang berbeda dengan kita itu pasti salah. Nggak berani saya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, komentarnya gini Pak, saya mungkin tambahin dikit aja. Jadi Allah itu kan maha segalanya Pak ya. Yes. Kenapa Allah kasih tugas malaikat untuk menjalankan tugas itu? Gitu ya. Jadi yang nyambut nyawa malaikat Israel, Ya. yang mengatur rezeki malaikat Mikail, Ya. yang mengatur wahyu malaikat Jibril. Kenapa Allah nggak langsung aja kan gitu? Allah mampu pada dasarnya. Allah mengajarkan kita bagi hambanya bahwasanya Allah mengajarkan manajemen pada kita. Nah makanya kita pun begitu. Ketika ada orang yang belajar agama Islam, dia mungkin ada ahli tafsir, geluti bidang tafsirnya. Dia masalah hadis, geluti bidang hadisnya. Bukan berarti menyalahkan tafsir, masalahkan hadis menyalahkan tafsir. Gitu ya. Nah ketika masuk pada dunia fikih, dia harus pahami semua kaidah-kaidah itu. Ya. Makanya cukup rumusannya 2 ayat tadi.
Ya. Kalau Bapak dan Ibu ingin jadi ulama fikih, maka geluti ayat 122 surat At-Taubah. Kata Allah apa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin, itu bahasanya. Agar dia paham fikih agama, liyatafaqahu. Tapi kalau dalam surah Al-Mujadalah 11 kata apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah hanya mengangkat derajat saja, gitu ya. Mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah. Nggak ada perintah berikutnya waliyundiru qaumahum, nggak ada. Itu bagi orang yang faqih saja perintah itu. Makanya kenapa ketika pada masa sekarang ini ada kata lembaga majelis fatwa atau majelis ulama, karena mereka menghimpun dari macam disiplin ilmu tadi harus jadi sebuah kesimpulan. Cuman sayangnya di kita ini kelemahannya majelis ulama itu masih berlaku dengan single fighter. Maksudnya apa? Ketika bertugas memfatwakan sesuatu itu tergantung ketuanya saja, ketua ulamanya. Pokoknya bagi dia begini, yang lain nggak diterima sudah masukan. Ini kan kesalahan juga karena kurang menyadari perbedaan, gitu ya. Sehingga saya katakan tadi, disiplin ilmu itu akan terasa indah kalau masing-masing tahu apa latar belakang dan tanggung jawabnya. Makanya mohon maaf, saya kebetulan kuliah itu bidang syariah. Jadi kalau syariah dari S1 S2-nya syariah semuanya, maka saya akan banyak berkaitan dengan hukum-hukum. Maka saya coba dalami usul fikihnya gimana, kaidahnya sejarahnya gimana, hubungan hadis gimana, Al-Quran gimana. Diramu semua. Maka tadi saya katakan kalau Bapak Ibu membaca terjemahan buku dari sebuah bukunya, lihat penterjemahnya. Apakah latar belakang syariat tentang hukum itu hanya tentang masalah ilmu hadis saja. Ini kadang ada yang menerjemahkan buku cuma ahli bahasa, dia nggak paham dasar syariat, nggak bisa dijadikan acuan. Karena banyak istilah-istilah bahasa Arab yang itu kadang-kadang berbeda di sini, berbeda maknanya. Itu contoh-contoh kasus gitu ya. Jadi makanya alhamdulillah dengan seperti ini, makanya kesadaran kita gimana sebagai orang awam ini, kita boleh mengikuti manapun, yang penting dalilnya jelas bagi kita. Dengan catatan, kita tidak boleh menyalahkan orang sebelum kita tahu segala sesuatunya. Ini kan kesalahan kita kadang arogansi muncul. Pokoknya kalau nggak sama ini pasti salah. Nah ini kadang muncul kata istilah bid'ah, sesat, macam-macam. Dari mana menyebutkan hal itu? Dia belum paham segala sesuatunya. Saya kena banyak menghadapi masalah seperti itu di lapangan. Kadang ada seorang imam ketika sholat, karena makmumnya ini ya apa namanya tidak cingkrang gitu ya. Ini apa? Ahli nar. Loh, enteng nilai itu gimana ahli nar kan gitu. Kan gitu kan. Itu kan kesalahan namanya. Dia nggak bisa memponis seperti itu. Makanya perbedaan seperti ini kita semuanya harus ada dasar-dasar yang sifatnya universal, global dan totalitas. Nah kalau itu dipahami, insya Allah kita bisa ambil kesimpulan, oh ini lebih cenderung kepada kebenaran, ini mungkin kurang sempurna kebenarannya. Begitu aja kesimpulannya, insya Allah. Saya kira itu ya, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semua, dan kalau ada kekurangan-kekurangannya atau kata-kata yang tidak enak didengar gitu ya. Karena begitulah. Ada sedikit lagi Pak Ustadz. Oh silakan Bu Elvia. Ya, ini ada titipan pertanyaan nih. Ada seorang ibu yang biasa saya undang untuk hadir di acara kita ini. Terus tadi dia WA saya, katanya, maaf Bu, saya biasanya salat subuh ke masjid karena di rumah tidak ada imam. Jadi saya nunggu sampai syuruk. Tolong tanya Pak Ustadz, lebih baik saya nunggu syuruk, apakah saya ikut ngaji, katanya gitu. Baik, kesimpulannya begini, nuntut ilmu hukumnya wajib. Sholat suruh hukumnya sunnah. Coba udah timbang itu aja. Oh gitu ya? Ya, kalau emang harus dipisahkan, makanya paling bagus ya tetap di masjid, tapi nanti akhirnya sampai surut baru dia pulang. Atur aja, itu sifatnya hanya kebijakan kita masing-masing. Ya, apalagi cuma sekali seminggu ya Pak Ustadz ya. Seminggu gitu ya. Kan ada waktu lain. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, itu juga Pak Mazwar. Mikrofon masih. Nggak keluar suaranya Pak. Mikrofonnya dimatikan. Oh iya, Ustadz ada satu lagi boleh Ustadz di chat ini. Gitu.
bukan konsep tapi udah pelaksanaan. Ini merayakan ulang tahun gitu, gimana Ustadz syariatnya? Oh gitu ya. Jadi memang masalah-masalah khilafiyah pada Puruyah ini memang cukup unik gitu ya. Ya. Jadi begini kita katakan, kan yang namanya zikrul maut, zikrul hayat itu bagian dari fenomena kehidupan. Nah, kenapa nanti ketika ulang tahun gimana hukumnya haul? Nyambung lagi nanti. Jadi semuanya sesuatu tergantung domain kepentingan hidupnya. Kalau dia merasa bermanfaat dengan kehidupannya, silakan lakukan. Kalau nggak, ngapain dilakukan kan gitu. Karena sifat itu bukan artinya sesuatu ketentuan umum yang sifatnya tidak ada dalil yang melarang, nggak ada dalil yang memerintahkan. Ya. Kalau Nabi merayakan ulang tahun, ulang hari misalnya. Gitu. Ulang Iya. jam. Iya, bukan maksudnya apa? Beliau ditanya ketika kenapa berpuasa pada hari Senin? Karena Nabi kenapa saya dilahirkan hari Senin kan gitu. Nah, karena kita bukan sebagai sahibus syariah yang berhak mengatur syariat, maka tidak bisa kita mengatakan saya lahir dari Ahad, maka saya berpuasa. Enggak begitu. Jadi Nabi diteladani, kita nggak bisa memberikan teladan dalam hal ini. Begitu prinsipnya. Jadi intinya kalau emang ada manfaatnya silakan. Oh, saya mengenang udah sekarang umur 70 tahun nih, mau ulang tahun biar ingat. Ya silakan, nggak ada salahnya. Yang penting jangan kerjakan tradisi-tradisi yang mengandung pada kemusyrikan. Contohnya, udah tahu lilin dinyalain ditiup, gitu ya. Buat apa, gitu ya? Kan artinya orang setengah sadar kan gitu ya. Mau berdoa silakan, bagi-bagi makanan silakan. Mau baca Fatihah, mau zikir, silakan aja. Itu kan cuma cara. Yang penting jangan mengarah pada dua hal, kezaliman, kemusyrikan. Dalam muamalat lebih luas cakupannya. Maka Nabi menyampaikan kaidah umum amalat. Kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu lebih tentang urusan dunia kalian. Kalau emang ulang tahun bagi dia bermanfaat, silakan laksanakan. Tapi kalau cuma hanya hura-hura aja, jangan dilaksanakan. Makanya sampai-sampai saya kadang suka ngobrol sama tetangga saudara gitu kan. Kadang orang lupa ulang tahunnya, emang berdosa dilupakan kan enggak kan gitu. Saya ingat ulang tahun, emang berdosa kan enggak, silakan tergantung domain itu. Lihat dari azas manfaat tadi. Yang penting melaksanakannya jangan pada tataran yang diharamkan. Kayak halal bihalal gitu ya. Kan akhirnya orang Arab bingung, apa halal bihalal? Karena emang nggak ada dasar akar bahasanya. Cuman kita membebaskan hak-hak adami dengan cara yang halal maksudnya. Maka boleh sambil makan-makan, berjabat tangan, salaman, ucapan selamat jenis sebagainya. Silakan, itu halal semua. Iya. Yang nggak boleh halal bihalal dengan cara mabuk-mabukan, pesta seksual. Ini kesalahan di situ. Saya kira itu ya. Baik Ustaz, Masya Allah luar biasa. Jadi prolong gitu semua ya. Iya Bapak Ibu ya. Dan nggak ada yang susah sebetulnya. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Yang penting tahu dasarnya aja gitu. Tahu dasarnya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian. Ada setiap pekan pertama, tiap Senin pertama, tiap bulan kita mengenai syariah. Jadi kalau ada Bapak Ibu barangkali yang punya sesuatu yang perbedaan-perbedaan itu bisa nanti kita kasih sebagai satu tema topik. Jadi Ustadz ikut membahas itu gitu. Silakan nanti kita WA aja, kita sampaikan ke Ustadz. Nanti Ustadz siapkan bahannya gitu sehingga kita betul-betul clear gitu ya. Ustadz tidak membilangin pilih ini pilih itu, tapi mengisi tahu semua dalil-dalilnya gitu Ustadz ya. Sehingga sekarang kita pilih. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Silakan kita tutup Ustadz pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Silakan. Baik, ya rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu setelah Syawal kita ini ya. Allah senantiasa memberikan catatan terbaik bagi kita semuanya untuk ngisi koper kita. Jangan sampai kopernya masih kosong nggak diisi, sayang, beratnya dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana wala bainana syaqiyan wala mahrum wala matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim
wa wafiqhum lil amali ma fi shalal Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir pesan saya mohon pada Bapak sekalian untuk melanjutkan ya, program dan kegiatan boykot produk-produk yang beraplikasi pada Israel dan Amerika. Nah, bahkan tambah sekali yang Perancis juga. Kenapa? Ini salah satu tindakan akhir kita dalam rangka kita membela saudara kita Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Masyaallah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu pekan depan. Tutup acara kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ustaz. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Pak Mas Wardi FB, terima kasih telah mengundang nenek, bermanfaat sekali. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang lain. Boleh disebarkan, Nek. Warahmatullahi wabarakatuh. Berni sama-sama. Boleh diajak teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sukoco sehat Pak. Sebulan sekali ya Pak Mas Wardi. Tiap minggu, Nek, tiap pekan, tiap hari Senin pagi. Oh, tiap minggu. Nanti saya kirim undangannya, Nek. Oh iya, makasih banyak. Ya, makasih. Ya, ya. Baik, sampai pekan depan ya Bapak Ibu, saya tutup ya. Ya.